Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Statistika, Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan uji hipotesis ya, uji hipotesis baik itu yang satu rata-rata, yang dua rata-rata maupun yang lebih dari dua rata-rata menggunakan analysis of variance. Nah, hari ini kita akan mencoba berlatih dengan menggunakan SPSS ya, dengan menggunakan SPSS. Izinkan saya untuk share screen. Saya mungkin akan share semua screen ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Sudah terlihat ya. Yang akan hari ini saya bahas adalah terkait uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS ya. Nah, kita ketahui dulu konsep dasar dari uji one sample t-test ya. Di sini yang pertama, uji one sample t-test ini disebut juga dengan uji tes satu sampel. Uji tes satu sampel. Tujuan uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Kemudian yang keempat, uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik ya. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus dipenuhi itu adalah data penelitian ini harus berdistribusi normal. Nah, kita lihat langsung ke contoh soalnya ya untuk uji one sample t-test ini. Misalnya, terbaca ya ini? Terbaca, Bu. Misalnya seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa di perpustakaan ya pada semester genap adalah 3 jam sehari. Untuk membuktikan bahwa daya tahan baca mahasiswa adalah 3 jam, maka si peneliti ini memilih secara random atau acak 30 mahasiswa. Nah, adapun daya tahan baca mahasiswa di perpustakaan pada semester genap yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Jadi ini yang didapatkan ya, dari mahasiswa nomor 1 sampai dengan mahasiswa nomor 30 beserta data untuk daya tahan bacanya. Nah, kemudian kita coba bagaimana caranya menganalisis data dengan SPSS ya. Yang pertama, karena tadi ini adalah termasuk statistik parametrik, sehingga si data penelitiannya harus berdistribusi normal. Sehingga yang pertama kita lakukan sebelum melakukan uji one sample t-test adalah melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya, untuk mengetahui apakah nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa ini berdistribusi normal atau tidak. Sebagai syarat uji one sample t-test ya. Yang kemudian, yang kedua, itu melakukan uji one sample t-test. Nah, oke, kita lihat datanya. Yang tadi data ini kita masukkan ke dalam Excel ya. Kita masukkan ke dalam Excel, jadi seperti ini ya. Nah, lalu kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Nanti di SPSS itu akan ada tampilan seperti ini ya. Yang pertama ini ada data view, kemudian variable view. Yang pertama kali kita isi adalah untuk variable view-nya. Kita masukkan saja, misalkan ini adalah X ya, tipenya numerik, ininya default saja ya, default. Kemudian di sini desimalnya kita nolkan. Kenapa kita nolkan? Karena kalau kita lihat di sini itu daya tahan, dia nilainya bulat ya, bulat tidak ada koma. Kemudian labelnya di sini adalah Nah, untuk data lainnya
default ya, kita tidak perlu merubah apapun. Nah, setelah itu kita klik di data view-nya. Nah, di data view ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengcopy paste ya data dari sini. Dari 1 sampai dengan 30 data mahasiswa yang tadi sudah didapatkan. Nah, kita lihat di sini ke 30 datanya sudah masuk ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita di sini klik analyze. Nah, tadi kita lihat lagi di sini ya. Nah, kita melakukan uji normalitas ya. Untuk uji normalitas kita klik analyze. Kemudian di sini ada deskriptif statistik. Lalu kalian nanti klik explore. Ya, klik explore. Kemudian kita pindahkan rata-rata daya tahan baca ini ke dependent list. Kemudian kita lihat statistiknya. Deskriptif ya. Ini sudah default. Kita plotnya. Nah, plotnya ini kita harus mencentang normality plot ya with test di sini ya. Continue, yang lainnya sudah. Lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, yang perlu kita lihat adalah di sini kan ada tabel 1, 2, 3. Yang kita lihat yang ini ya. Yang kita lihat yang tabel ketiga. Lihat asumsinya di sini. Bagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas? Yang pertama, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini, yang kita gunakan di sini yang Shapiro-Wilk ya. Kenapa? Karena ini adalah untuk data di bawah 50 ya. Karena ini kan kita datanya 30 ya. Yang kita menggunakan yang sebelah sini, kita lihat nilai signifikansinya dia lebih dari 0,05. Ya. Maka data ini berdistribusi normal. Sampai sini paham? Paham tidak? Ya, kita lanjutkan dulu saja ya. Nah, setelah itu kita cek tadi ya, hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya. Nah, di sini ada H0. H0-nya itu nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa sama dengan 3 jam. Tadi kan peneliti itu menduga bahwa daya tahan baca mahasiswa itu 3 jam. Gitu ya. Berarti ini H0-nya. Kemudian H alternatifnya atau H1-nya itu nilai rata-rata dari daya tahan baca mahasiswa itu tidak sama dengan 3 jam. Nah, tidak sama dengan 3 jam. Kita minimize dulu yang ini. Nah, lalu bagaimana dasar keputusannya ketika kita melakukan uji one sample t-test ya? Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan 3 cara ya. Yang pertama, kita membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 ya. Jika nilai signifikansi tadi tutel ya karena sama dengan dan tidak sama dengan itu kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah H0-nya ditolak. Kemudian, jika nilai signifikansi atau tutel ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, kita coba di sini. Tadi kan sudah ya kita melakukan uji normalitas, maka sekarang kita melakukan uji one sample t-test. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik analyze, kemudian compare means, di sini one sample t-test ya. Klik one sample t-test. Di rata-rata daya tahan bacanya kita pindahkan ke test variable ya. Kita lihat di sini optionnya sudah default ya, tadi sudah betul 95% confidence interval presentasinya. Nah, di sini test value-nya berapa? Ada yang tahu nggak test value-nya berapa? Yang tadi 30, Bu. 3. Kan yang mau ditesnya itu kita pengen tahu dia betul nggak 3 jam? Ya. Berarti test value-nya 3 jam ya. Kita tuliskan 3 di sini. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, di sini kita lihat keluar nggak nih? Nah, ya.
Ini sudah keluar hasilnya one sample t-test-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk yang nomor 1 ini kan, keputusannya kita lihat nilai signifikansinya berapa? Ini 0,147 ya. Kita lihat di sini kelihatan? Kelihatan, Bi? Terlihat, Ibu. Nah, ini 0,147, dia lebih besar daripada 0,05. Ya. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, maka kalau lebih besar dari 0,05 bagaimana? H0-nya diterima. Ya. Dengan demikian, untuk cara pertama ini kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa sama dengan 3 jam. Ya. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita membandingkan. Membandingkan apa? Nilai T hitung dengan nilai T tabelnya. Ya. Jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, namun jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kita lihat di sini keputusannya ya. Karena di sini nilai T hitungnya itu, kita lihat dari mana T hitung? Dari sini ya. 1,489. Nah, kita lihat dulu nilai T tabelnya berapa. Nah, kita buka di sini T tabel ya. Tadi DF-nya berapa, anak-anak? DF-nya berapa? 29, Ibu. 29 dari mana 29? 30 dikurang 1. Oh, 30 dikurang 1. Kemudian tadi dua sisi dengan alfanya 0,05 ya. Kita lihat di sini dia nilainya berapa berarti 2,045 ya. Nah, maka di sini 1,489 itu dia lebih kecil daripada T tabel ya. Maka apa yang terjadi? H0-nya diterima. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa sama dengan 3 jam. Nah, ini sama hasilnya dengan tadi cara pertama ya. Kemudian cara kedua juga sama. Nah, kemudian kita lihat cara yang terakhir, yaitu cara yang ketiga. Nah, di cara yang ketiga ini, kita melihat perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel dengan menggunakan kurva. Ya, seperti biasa kita menggunakan kurva. Nah, di sini kita lihat nih ya, karena dia kan dua sisi ya, dua sisi. Di sini T tabelnya ini harusnya di bawah ya, T tabel tadi ini ya. 2,045 sama minus 2,045. Kenapa ini? Karena dia dua sisi ya. Kita lihat T hitungnya tadi berapa? 1,489. Nah, 1,489 ini dia ada di daerah mana ini? Penerimaan H0. Penerimaan H0. Ya, dia ada di daerah penerimaan H0. Maka bagaimana keputusannya ketika dia ada di daerah penerimaan H0? Sama tidak tadi dengan yang pertama dan kedua? Sama, Ibu. Ya, jadi kesimpulannya adalah H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata daya tahan baca mahasiswa sama dengan 3 jam. Apakah ini membenarkan pernyataan dari peneliti tadi? Iya, Bu. Membenarkan, artinya dugaan peneliti tadi bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa di perpustakaan pada semester genap adalah 3 jam sehari ya. Rata-rata daya tahan baca ada 3 jam sehari, itu dapat dibenarkan secara statistik. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu untuk one sample test. Terima kasih.